Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut ini saya tampilkan resume dari konsep imunitas, ya, baik yang bawaan atau non spesifik ataupun yang adaptif atau disebut juga dengan imunitas spesifik. Ya, ini resume poin-poin dari PowerPoint yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, yang pertama, imunitas itu ada dua, ya, ada yang non spesifik dan yang spesifik. Yang non spesifik bisa disebut dengan imunitas bawaan, kemudian yang spesifik bisa disebut dengan imunitas adaptif. Baik, yang spesifik, yang non spesifik, ya, ada yang eksternal, ada yang internal. Yang eksternal ini adalah pertama kali yang akan mencegah infeksi bakteri atau virus. Nah, tadi ya penjelasannya lebih detail di PPT saya tadi, yaitu yang pertama kulit. Ya, kulit ada zat keringatnya, tadi ada lisosimnya yang mencegah atau membunuh dari bakterinya tadi tuh, ya, atau yang merusak dinding bakteri. Ada saliva, ada air mata, ini juga termasuk perlindungan pertama dari tubuh kita. Kemudian mukus yang ada di saluran pernafasan, dia mengikat atau mengikat bakteri atau virusnya itu. Kemudian oleh silia yang ada di traktus respiratorium itu akan digeser keluar sehingga bisa keluar dari saluran pernafasan itu. Ada HCl dalam lambung, yang mana kita tahu HCl itu sifatnya asam sehingga dia bisa cepat untuk membunuh bakteri atau virus. Nah, pada yang internal ada yang namanya fagositosis, ya, proses memakan atau menghancurkan dari antigen tadi yang masuk, ya. Kemudian ada yang namanya natural killer. Ya, natural killer itu adalah proses menghancurkan sel-sel yang sudah terinfeksi atau sel-sel tumor dan lain-lainnya. Kemudian ada reaksi inflamasi seperti yang saya jelaskan di kuliah sebelumnya. Kemudian pada imunitas yang adaptif, ya, atau spesifik, ini responnya lebih lambat dibandingkan dengan yang spesifik tadi itu, ya. Nah, yang adaptif atau spesifik ini melibatkan sel darah yang namanya limfosit, yang mana limfosit ini diproduksi oleh sebelum tulang belakang dan dimatangkan di organ perifer, ya. Nah, limfosit ada limfosit B dan T, yang mana limfosit B ini sel yang sudah matur atau matang ketika dari sumsum tulang belakang di darah, dia sudah matur, ya. Kemudian kita sudah matur dari sel B, namanya sel B ini akan membentuk yang namanya plasma sel. Plasma sel ini namanya antibody. Selain plasma sel, dia juga membentuk memori sel. Untuk apa? Untuk mengingat-ingat atau ketika nanti ada antigen yang sama masuk, maka dia sudah punya antibodi atau tentara untuk memerangi antigen tersebut, ya. Yang perlu diingat pada yang spesifik ini namanya humoral, ya, respon yang humoral. Kemudian yang melibatkan sel T ini namanya imunitas termediasi sel, ya. Kemudian pada limfosit T ini merupakan limfosit yang belum matur, belum matang, ya. Ada sel T dan non sel T dan non sel B, yang mana sel T ini ketika dia sudah matur di darah, maka dia akan membentuk yang namanya T sitotoksik, ya, yang mana
T sitotoksik ini akan berperan untuk memakan sel-sel yang terinfeksi. Ada T helper, ya T helper ini berperan banyak. Dia juga menstimulasi aktifnya T sitotoksik. Dia juga berperan untuk pematangan dari sel B, aktivasi sel B. Dia juga menstimulasi makrofag untuk melakukan fagositosis, ya. Kemudian T supresor itu apa? Yaitu sel T yang dia mengendalikan aktivitas T sitotoksik, ya. Ketika sudah mulai berakhir infeksinya, maka aktivitas dari T sitotoksik akan dikurangi, ya. Dia mengontrol aktivitasnya tersebut. Kemudian pada limfosit non T dan non B ini ketika dia sudah matang, dia menjadi natural killer, ya. Yang natural killer itu nanti akan berperan dalam imunitas bawaan atau non spesifik, ya. Di sini nanti dia akan memakan sel-sel yang terinfeksi, ya. Baik, ini resume singkat ya terkait dengan imunitas, terkait dengan poin-poin, sehingga nanti dengan resume ini diharapkan kalian bisa lebih paham, lebih cepat memahami, membedakan, ya, apa yang membedakan antara yang spesifik dan non spesifik, apa yang humoral dan apa yang termediasi sel, ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.